Pertanyaan dari Mas Hengki nih. Ya. Tadi aku mau nanya ini Ustadz, bagaimana dengan monopoli usaha itu Ya. hukumnya gimana? Tapi kan bisa juga itu kan bagian dari strategi. Misalnya Ya. katakanlah importir film. Kadang-kadang dia kan memonopoli, yang lain nggak bisa import, harus ngambil di dia. Nah itu apakah hukumnya boleh atau nggak boleh? Kan kembali Kalau ke memenuhi hajat hidup orang banyak tidak boleh monopoli itu. Artinya Kalau sesuatu tidak yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Atau Artinya jatuhnya kalau kayak film gitu ya, gimana itu? film sebetulnya bukan termasuk kebutuhan pokok, tapi monopoli kena regulasi. Jadi kesalahannya adalah menyalahi regulasi itu. Karena regulasi itu kesepakatan bersama dalam suatu negara. Maka pelanggarannya juga dianggap dia tidak benar juga. Itu. Kalau ditanya misalnya bagaimana melanggar lampu merah itu, sebetulnya tidak ada Quran hadis melanggar lampu merah itu salah. Tetapi itu menjadi salah, menjadi dosa karena itu menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Karena itu melanggar aturan lalu lintas. Memang melanggar lampu merah kalau ditanya dosa apa enggak dosa. Apa kesini nggak bawa KTP, dosa enggak dosa. Tapi karena itu membuat satu hal yang tidak baik, maka menjadi dosa karena melakukan sesuatu yang tidak baik. Demikian di monopoli. Kalau monopoli itu menjadi mengganggu orang lain itu ya nggak benar. Kalau yang sembako, berkaitan sembako itu nggak boleh, jelas nggak boleh. ada aturannya, ada syariahnya itu. Jangankan itu, kita mencegat sebelum datang ke pasar supaya orang yang mau jual itu nggak tahu harga pasar, sudah nggak boleh. Jadi dilarang mencegat pedagang sebelum dia sampai ke pasar. Kita kan naik motor nih. Terus dicegat di jalan. Kita nggak boleh nyegat di jalan. Ya. Ngikut sampai pasar dong kita. Iya, harus gitu supaya dia harga pasar tahu. Karena sering kan orang dicegat di situ. Makanya di dalam Islam sekarang adalah, mohon maaf, yang sering terjadi bisnis itu di pedesaan adalah didatangi sebelum dia panen. di tag duluan gitu ya. Ngijon. Ngijon. Iya, ini kalau Ngijon. nanti sekian saya bayar sekarang gitu ya, gitu ya, Wi, ya. Itu nggak boleh. Nggak bolehnya ada dua. Satu, dia akan membuat karena memang tidak boleh menjual sesuatu yang belum pasti. Karena nanti akan buahnya banyak atau sedikit kan nggak ngerti. Panen atau gagal panen gagal panen nggak tahu. ngerti itu semuanya itu. Jadi harus sudah pasti. Kecuali kalau sudah jelas wujud barangnya, ini saya beli sekian boleh. Wi, kalau misalnya saya pernah datang ke satu desa waktu saya kemarin pemilihan kampanye itu, saya datang terus di situ dikumpulin lah dari semua petani-petani yang ada di situ, mangga gitu ya, Wi ya. Itu kan apakah kita boleh beli di situ atau kita nunggu sampai dia ke pasar dulu? Artinya kalau dia tahu harga pasar boleh. Jadi kalau dia jualnya juga sesuai harga pasar. Sesuai harga pasar itu. Kan kalau yang beli di harga petani Biasanya kan lebih suka dia murah. jual lagi ke pasar, itu beda. Orang yang menjual itu gimana nih? Orang Bukannya yang membeli dengan harga misalnya katakan 200.000 lalu kemudian nyampe di Nggak apa-apa asal tidak sana jadi 250.000 gitu. asal nggak berlipat ganda. Kalau berlipat ganda menjadi nggak boleh. Iya. Kalau lebih murah nggak apa-apa lah ya, suka-suka Ya penjualnya. biasa, nggak apa-apa. Lebih murah itu semuanya satu. Dan juga sebetulnya tidak boleh membeli buah sebelum dia masak. Kalau baru keluar bunga terus dijual, udah nanti saya ini misalnya mangga masih kecil-kecil sudah kita beli, tapi nanti saya ambil setelah dia 6 bulan. 6 bulan, nggak boleh. Jadi beli Sudah mobil pasti. DP dulu nggak boleh, nggak ada mobilnya. Oh ya, kalau harus ada. Inden gitu nggak boleh Iya, berarti ya? kalau mobil beli inden itu nggak boleh. Wi? Iya, kalau mau inden nanti tidak jadinya harus jadi karena sudah doang. ada barang. Karena belum tentu yang diinden sesuai dengan yang di. Kita cuma kode booking doang kan, Iya, biasanya booking 5 boleh. juta dulu, Booking fee. 5 juta Boleh. dulu, habis gitu terus baru nanti gitu, Wi. Iya. Ada gambarnya, spek-speknya aja. Kalau rumah, Wi, Rumah juga begitu. kan sekarang rumah nanti 2 tahun kemudian rumahnya jadi. Ya, Iya, makanya kayak nanti harus apartemen gitu. kelihatan betul-betul dealnya kalau sudah jadi itu. Kalau belum ada jadi belum boleh dikatakan deal itu semuanya. Karena memang termasuk jangan sampai nanti tidak sesuai, apalagi kaitan di orang, karena di zaman Nabi begini, ada orang mau nikah belum lihat wujud barangnya aja dilarang. Oh dengar suaranya, jangan, suara itu tidak selalu sesuai dengan wajah. Iya. Ada yang suaranya bagus tapi wajahnya, wah suaranya itu menarik tapi wajahnya mendorong. Loh, suaranya menarik tapi wajahnya Mendorong. Ada juga. Itu. Makanya suruh lihat dulu. Karena jual beli itu harus dohir. Ada wujudnya Wujud ya. nampak Oke. itu. Waduh, jadi gimana tuh apartemen yang banyak belum banget kan jadi. yang
3 tahun lagi jadi gini-gini. Malah udah 3 tahunnya nggak jadi-jadi. Iya, lah itu kan jadi menyalahin. Kalau itu ada sebenarnya. stok jual murah aja teh kesini. Dia berbisnis di sini nih. yang bohong itu beli sekarang, besok pagi naik gitu. Lah, Iya. sudah semuanya dibeli aja besok pagi naik gitu. Oke, Mas Mice sudah selesai kah? Sudah. Ya. Pak Si Akbar sebel nih kalau udah egosentris gini nih gambarnya. Mana? Oke, 2 lagi nih. Ah, Apa itu? Uca? ini pesan nenek saya ya, Ya. ketika sedang sakit. Ya, diliatin ke kamera Ya, dikit kesana. gitu. Ja, Jadi Pesannya ada apa itu? 2 pesan nenek yang masih saya ingat sampai sekarang. Ya. Jangan berutang kalau rumah belum bocor gitu loh. ya. Jadi jangan minjem kalau tidak dalam kepepet keadaan mepet. Gitu. Yang kedua, kalau kamu berdagang jangan ambil untung lebih dari 40%. Wah, betul. Nah, nggak tahu kau tahu Wi, tanggapannya Wi. Ini yang saya ingat dari nenek ini 2 pesan ini. Oke. Oh, ini nenekmu. Iya. Oh. Kirain ibu ya. Istri. Tapi Mas Mice pernah menanyakan nggak kenapa nggak boleh lebih dari 40%, Nek? Tidak, aku terima saja. Itu salahku waktu itu. Karena waktu itu Nah. dagang itu masih orientasinya kepada sesuatu kebutuhan pokok. Tapi kalau itu dagang kaitannya non standar tadi, boleh. Barang seni itu tidak ada Ya, standarnya. oke. Nah, kolektor itu mungkin belinya berapa? Pelukisan ini Ya. belinya cuma 5 juta, dijual Oke. 500 juta, why not? Silakan aja. Itu. Cuman kalau lukisannya Mice kok nggak sampai segitu lah saya pikir itu. Dikasih-kasihin. Iya. Pak Ustadz. Itu tadi betul nggak 40%, nggak boleh lebih 40%? Sebenarnya angkanya tidak harus 40%, melipat gandakan itu. Oh. Kalau sekarang jangankan 40%, 20%, 30% aja menjadi tidak boleh kalau itu di luar standar pokoknya. Iya, Dari standar Nah, pokok. tapi hitungan. sekali lagi itu pun juga kita lihat karena sama-sama nanti kalau pinjam-meminjam tadi, pinjam-minjam itu tidak boleh melipat gandakan kalau kaitannya untuk konsumtif. Misalnya saya ini punya istri nggak bisa keluar dari rumah sakit, nggak bisa rumah sakit, saya pinjam harus kembalikan lebih, itu namanya riba. Betul, Ya. iya, iya, iya. Nggak bisa makan, pinjam dong nanti, ya boleh saya pinjami tapi kembalikan balik, itu riba. Misalnya Wi pinjam saya 100.000, ya udah Wi, tapi kembali nanti ke saya jadi 150.000 ya. Gitu. Kalau untuk kebutuhan saya karena memang saya terdesak Ya. ekonomi nggak boleh. Tapi kalau untuk dagang boleh. Beda ini. Ya, kalau untuk Iya. produktif boleh. Jadi Untuk misalnya produktif, ini nggak pinjam motor. uang ke saya ada buat mobil kok modal. murah. Ini mobil murah. Kita tutup yuk, kita tutup. Ini sebenarnya kalau dipoles-poles sedikit nanti untungnya sekian. Iya. Nanti saya kembalikan lah, saya pinjam 1 juta, 1,5 juta, nanti saya kembalikan bulan depan. Boleh, karena itu Ya, untuk ya, ya, ya. produktif. Oke. Nah, beda kan ya. itu. Jadi dagang itu ada aturan-aturannya supaya berkah. Lah keberkahan itu diantaranya seperti itu. Kalau untuk produktif artinya itu seolah-olah sebagai sebuah bagi hasil. Ya. Gitu ya, Wi ya. Ya, Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup? Cukup Oke. yakin banyak ilmunya, alhamdulillah. Bermanfaat. Alhamdulillah. Semoga bisnis yang dijalankan menjadi Amin. bisnis yang Amin. diridhoi Allah ya, Juga. diridhoi Iya. Allah. Amin. Terima kasih Hengki sudah hadir Sama-sama, di Teh. sini. Mas Mice terima kasih gambarnya, Mas Reli dan juga Terima kasih Teh. Iya. Akbar dan juga Wi dan teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bisnis yang Anda jalankan adalah bisnis di jalan Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.